udah dikabarin keluarga di sana untuk digali dan lain-lain. Cuma waktu pas kita dikabarin, dibilang ini makamnya Rian ini isinya air. Udahlah, perjalanan lah, berangkat nih jenazah ke sana. Ternyata ada cerita lagi. Sepanjang perjalanan itu kerandanya itu selalu mau keluar dari ambulan. Setibanya sampai, ternyata ada yang lebih mengejutkan lagi. Selain air, isinya ular. Di dalam kuburan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping saya nih udah ada Kak Fani. Waduh. Halo, Kak, Abang. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Siap. Kak Fani nih, gitu kan nih. Nah, sebelum Kak Fani nih menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kak. Iya, sama-sama. Udah meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih ya. Iya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kak Fani ini, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Betul. Kan gitu kan ya. Betul. Oke Kak, ngomongin masalah pengalaman nih Kak, kan? Katanya Kak Fani ini punya pengalaman di tahun 2012. Iya, betul. Dimana saat itu ke pantai selatan. Kebetulan pengalamannya lebih ke adik sih ya. Ke adik gitu. Oke, yang dimana nyawanya tuh kayak keambil ke pantai selatan Iya. atau gimana? Oh, Seperti emang itu. Sorry, dalam rangka apa ke situ? Apa liburan kah atau memang gimana gitu? Kalau pas kesana itu kebetulan ada seperti apa ya, bisa dibilang orang tua waktu itu ada amanah kesana gitu. Ada sesuatu lah gitu kan yang ya, harus ke pantai kesana gitu. Oke, ini identik dengan pantai selatan, pasti teman-teman semua tahu menjurusnya ke arah sana ya. Iya. Dalam tanda kutip yang menguasai Betul. pantai selatan yang hijau dan sebagainya. Betul. Gitu kan. Ini penasaran sih tentang kisahnya Kak Fani ini. Mungkin tahan dulu kali kayak cerita nih kayak. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Kak kopinya Kak. Ini kopi the best ini. Beuh, ya kan? Sorry. Alhamdulillah. Udah siap nih Kak Fani untuk cerita nih? Oke, langsung aja kita sikat. Jadi cerita ini tuh bermula di tahun 2012 waktu itu. Ini sebenarnya terjadi waktu itu karena pengalaman keluarga pribadi gitu. Kebetulan yang bisa dibilang
terjadi sama adik ipar saya gitu. Jadi ini adiknya suami gitu. Kalau bisa dibilang cukup membuat saya sampai detik ini tuh masih kayak terbayang-bayang sih gitu. Karena bisa dibilang saya pertama kali yang ngalamin hal seperti itu, yang bikin saya tuh kayak beneran nggak sih nih kayak gitu. Jadi awalnya itu adik saya itu memang sakit awalnya gitu. Tapi sebelum kejadian yang terjadi di Pelabuhan Ratu itu sudah membaik kondisinya. Nah, singkat cerita, adik ipar saya ini dulunya itu teman ceritanya nih, teman main. Jadi teman satu kuliah sama saya gitu kan. Jadi awal perkenalan itu memang sudah lama gitu. Singkat cerita, waktu pas saya tahu kejadian adik saya sakit itu, saya kondisinya lagi nggak di Jakarta. Saya lagi ada kerjaan waktu itu di Lombok gitu. Saya ditelepon sih gitu. Dikabarin kalau adik saya ini sakit gitu. Akhirnya saya pulang. Tapi pada saat itu bisa dibilang ada chemistry sih sebenarnya gitu dalam hubungan pertemanan saya ini, karena dulunya saya sempat dekat sama adik saya ini. Ya, sampai akhirnya berjalannya waktu pas sakit sedikit ada amanah kalau saya untuk dinikahin sama kakaknya yang sekarang jadi suami saya gitu. Pada saat itu saya nggak tahu amanah itu adalah pesan terakhir dia sebenarnya gitu. Saya masih kayak dalami gitu, maksudnya apa sih maksudnya kok saya disuruh nikah gitu. Sedangkan pada saat itu sebenarnya saya bisa dibilang udah kayak ngejalan hubungan tuh ya 2 tahun 3 tahunan lah gitu. Tapi memang untuk arah seriusnya memang belum terlihat, karena kan sempat ada obrolan nih dari orang tua gitu kan, gimana nih kelanjutan segala macem. Saat itu sebenarnya dia sudah sakit, tapi saya nggak tahu waktu itu sakitnya sakit apa gitu kan. Sampai akhirnya saya tanya lah ke orang tuanya gitu. Cuman karena kita kan awam ya gitu sama penyakit-penyakit yang pada saat itu kayak kita belum familiar gitu kan. Vonis dokter itu sebenarnya dia ada kayak penyumbatan di batang otaknya gitu. Kalau sakitnya sih lebih kompleksnya tuh meningitis. Saya taunya hanya sakit pada saat itu. Sudahlah, kira dia bilang sama saya, kamu mau nggak nikah gitu? Ya mau lah, aku bilang gitu. Nikah sama siapa? Aku bercandain. Sama kakak aku gitu. Aku pikir bercanda gitu. Emang kenapa sih gitu? Aku pikir bercanda. Terus dia bilang gini, takutnya lu nanti sendiri lagi kalau misalnya lu nikah sama gue gitu. Aku nggak terlalu mikirin ya bang, waktu itu dia mikir kayak dia bilang kayak gitu. Sampai akhirnya saya dilamar waktu itu. Ada dia juga. Dia datang ngelamarin. Iya, dia datang ngelamarin saya juga. Sampai sempat kayak ada pergunjingan teman-teman nih, seolah-olah saya nih ada something gitu. Padahal sebenarnya bukan gitu. Memang permintaannya dia gitu. Keluarga saya juga bingung karena taunya kan saya dekatnya sama dia gitu kan. Berjalan waktu, pernikahan saya itu di 3 bulan, usia 3 bulan. Saya udah tinggal di rumahnya sama keluarganya. Kebetulan saya tinggal bareng kan waktu itu sama dia gitu. Sampai akhirnya bapak mertua saya itu ngamanatin dia itu untuk ke daerah Pelabuhan Ratu. Awal mula cerita ini gitu. Kondisinya pada saat itu sebenarnya dia belum dibilang fit banget 100% sih, enggak gitu. Saya make sure dia yakin mau ke sana, aku bilang gitu kan. Ya habisnya siapa lagi gitu. Mau ngapain sih? Aku bilang gitu. Disuruh bapak ketemu orang, dia bilang kayak gitu. Ada urusan apa gitu. Aku memang se-excited itu karena aku tahu memang kalau secara kondisi fisik dia kelihatan bugar tapi belum fit banget gitu. Takutnya di jalan ada apa-apa gitu. Kira aku tanya berangkat sama siapa gitu, sama temen, dia bilang. Kira dia pergi sama temen. Pada saat itu kan teknologi nggak kayak sekarang ya, bisa video call atau segala macam. Paling cuman kayak BBM, SMS, telepon kayak gitu. Nah waktu itu dari Jakarta itu berangkat sore deh kalau nggak salah, sore lah. Sampai sana itu menurut cerita yang saya dapat itu tengah malam.
Nah di daerahnya seperti apa, saya sih nggak terlalu tahu pasti gitu kan. Cuma memang ada di kayak daerah pesisir lah ya, karena daerah sana kan lebih kayak pesisir ya gitu. Udah sampai sana itu tengah malam menjelang pagi. Mungkin kayaknya ya dapat alamatnya itu di pagi harinya. Dia masih sempat istirahat sampai siang menjelang sore. Awalnya udah nih selesai ketemu sama yang dia tuju itu, pulanglah ke Jakarta. Di perjalanan tiba waktu maghrib, berhenti kan. Temennya ngajak untuk sholat. Dia bilang, sholat yuk gitu. Yaudah lu duluan aja, dia bilang gitu. Gue tunggu di mobil. Nggak apa-apa, dia bilang. Udahlah, akhirnya temennya keluar dari mobil, sholat. Ya paling sholat berapa lama sih gitu, setengah jam lah paling lama. Sampai tiba lagi di mobil, dia udah nggak ada. Dia nggak ada, dan temennya itu nyari dia sekeliling daerah situ mungkin sampai 1 jam lah ya, sampai akhirnya nanya ke warga setempat dengan bilang ciri-cirinya begini, nggak ada yang lihat gitu kan. Kayaknya udah hopeless banget nih, nyari kemana-mana nggak ketemu. Kembalilah niat balik lagi ke mobil. Akhirnya pas dia buka pintu mobil, dia mau duduk, dia ngelihat sebelah udah ada adikku ini gitu. Dia kaget kan, hah lalu dari mana gitu kan. Tapi dengan pandangan kosong gitu. Ada gue di sini gitu. Enggak, lu nggak ada. Gue udah muter-muter nyari lo nggak ada gitu. Oh, tadi gue diajak Putri gitu. Diajak Putri. Putri gitu kan. Aku kalau inget masih. Terus kemana? Ke sana, dia bilang gitu. Ke bawah jembatan atau karang lah ya, intinya seperti itu. Rumah? Enggak. Ya jembatan aja, dia bilang gitu kan. Seingat temenku nih ya, sepanjang perjalanan dari dia ketemu orang yang disuruh sama bapakku sampai ke lokasi ini, dia nggak ngeliat ada jembatan. Maksudnya jembatan apa gitu kan? Di mana? Sampai ditegesin berkali-kali. Akhirnya dia bilang, udah yuk gitu. Nanti aja ceritanya. Tapi dengan tetap pandangan kosong dan nggak mau natap ke temanku itu. Sepanjang perjalanan, menurut cerita temanku, dia terlelap kayak capek gitu, tidur gitu. Tapi sesekali-kali kaget bangun, sekali-kali kaget bangun. Udahlah, singkat cerita sampailah di rumah gitu. Kondisinya pas sampai di rumah, kebetulan saya lagi nggak ada di rumah. Jadi besokannya. Tiba-tiba pas besokannya itu, kayaknya dia nyampe pagi atau subuh lah ya, kayak nyampe pagi atau subuh. Saya ditelepon sorenya sama ibu mertua saya. Dia bilang gini, kamu di mana gitu? Aku tanya kenapa mah gitu. Si Rian jatuh, dia bilang gitu. Gak ada yang tahu dari tadi sepertinya. Jadi dia jatuh, nggak tahu posisinya. Pokoknya kayaknya dia jatuh udah agak lama sih gitu. Yang nemuin pembantu waktu itu. Akhirnya langsung dibawa dilarin ke IGD waktu itu kan. Difikirnya kan anfal lagi kah atau kumat lagi kah gitu. Oke, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya saya dari rumah perjalanan ke rumah sakit itu. Tiba di rumah sakit, udah sampai sana, udah di ruang udah di ruang rawat gitu kan. Udah sampai akhirnya itu dari kejadian itu 1 minggu drop. Dia nggak kenal siapa-siapa. Tapi dia kenal saya. Dia nggak kenal ibunya, dia nggak kenal bapaknya, dia nggak kenal yang lain-lainnya gitu. Ceritanya seminggu nih ya, saya pulang. Karena saya dari pas kejadian dia jatuh itu, saya nggak ninggalin dia sedikit pun. Saya temenin dia di rumah sakit. Saya pulang akhirnya. Akhirnya saya ngobrol sama keluarga gitu. Karena keluarga kan nanya kondisinya seperti apa gitu. Saya awalnya nggak mikir kalau dia tuh ada sesuatu gitu. Saya tanyalah, kenapa kok bisa sakit? Maksudnya bisa kambuh lagi? Terus pembantuku bilang, itu loh mbak yang waktu pas kemarin Mas Rian bis pulang dari Pelabuhan Ratu gitu. Terus aku mikirnya gini, oh kecapean kali ya gitu kan. Saya tanyalah sama suami gitu. Karena saya nggak berani nanya ke bapak.
waktu kemarin memang kemana gitu kan. Nggak tahu, kata suami gitu. Capean kali ya di mobil gitu. Nah kebetulan memang di rumah kami tuh bapak mertua saya memang bisa dibilang dia buka praktek pengobatan. Bisa dibilang bisa menyembuhkan medis dan non medis, tapi lebih ke non medis sih yang lebih saya tahu gitu kan, karena dari pengalaman pasien-pasiennya gitu kan, ada beberapa penyakit yang sepertinya udah nggak bisa nih disembuhin gitu kan, mau medis ataupun tidak gitu. Kadang rumah sakit sudah nyerah nggak bisa, ketika dipegang sama bapak saya gitu, sama mertua saya, sembuh gitu. Ya penyakit-penyakit yang bisa dibilang di luar nalar kayak gitu-gitu. Awal mulanya juga saya mikirnya karena waktu itu awal-awal saya nggak tahu ya gitu, bapak mertua saya tuh punya kelebihan seperti itu gitu. Ketika saya sudah jadi keluarga, jadi anak, saya akhirnya tahu, karena di rumah saya tuh bisa dibilang banyak banget orang setiap hari ya, dari keluarga pasien, dan kalau malam juga suka ada kayak perkumpulan pengajian juga gitu. Jadi banyaklah jamaah-jamaah juga di situ gitu. Kalau dibilang ada keunikan untuk proses pengobatannya memang gitu, karena bisa dibilang kadang saya nih mikirnya kayak nggak nyampe gitu loh Bang gitu untuk proses pengobatan pasien-pasiennya gitu. Jadi bapak mertua saya itu menyembuhkan pasien, tapi setelah dia selesai menyembuhkan pasien, malam harinya itu bapak mertua saya pasti pergi ke laut. Selalu begitu Kak? Selalu kayak gitu. Setiap hari dan setiap malam gitu. Mungkin ada beberapa ya mungkin dalam seminggu 5 kali lah ya. Sorry, lautnya laut ke Pelabuhan Ratu itu atau? Kalau laut mana aja. Kalau laut yang terdekat aja di sini. Saya juga waktu itu juga taunya kan karena udah tinggal di situ udah beberapa lama, saya baru tahu. Awal-awalnya saya cuman suka nanya gitu, kalau sudah jam 9 ke atas bapak tuh suka keluar gitu, karena udah jam segitu udah nggak megang pasien lagi. Cuman waktu itu waktu awal-awal cuman dibilang bapak mau cari angin, bapak mau ini gitu. Lama-kelamaan suami bilang bapak mau ke laut gitu. Mau ngapain? Aku bilang kayak gitu kan. Ya mau buang penyakit pasien-pasien itulah gitu. Cuman kan aku masih kayak mikirnya buang penyakit, maksudnya buang apa nih gitu kan, nggak mikir yang gimana gitu. Sampai akhirnya si Rian ini pernah sempat dipegang sama bapak, tapi Rian pernah melanggar juga. Melanggar apa nih? Kurang tahu juga saya juga melanggarnya apa. Jadi sudah 2 kali maksudnya bapak sendiri ini yang nanganin. Yang ketiga kalinya bapak mungkin dapat teguran juga dari ya mungkin gurunya atau apa gitu, udah nggak bisa. Makanya pas Rian drop kemarin bapak nggak bisa apa-apa lagi. Oh iya ya, harusnya bisa dong bantuin harusnya, gitu ya. Logikanya gitu. Iya, kalau iya. orang lain aja bisa betul. Kenapa anak sendiri enggak gitu kan. Aku sempet ada pertanyaan itu, loh kok bapak nggak bisa megang anaknya sendiri gitu. Tapi waktu itu suami nggak menjelaskan apa-apa, cuman Rian udah pernah, tapi Rian ngelanggar gitu. Ya maksud ngelanggarnya itu seperti apa saya juga kurang tahu gitu. Akhirnya saya masih apa ya, ibaratnya saya masih kayak cari-cari tahu lagi nih gitu kan. Cuma ada beberapa waktu kalau misalnya bapak nggak pergi ke laut, paling bapak proses yang seperti biasa bapak lakukan kalau malam di kamar mandi. Yang penting dia ada media air. Tapi dia dari jam 10 gitu. Itu baru keluar nanti jam 3 pagi, jam 4 gitu. Itu tuh pun karena saya nggak sengaja waktu itu. Jadi pagi-pagi, ya nggak pagi banget sih ya, tengah malam saya mau ke bawah, kebetulan saya aus gitu kan. Saya ke bawah, saya ketemu bapak. Jadi bapak tuh kalau di rumah dia punya kursi sendiri Bang, yang orang lain nggak boleh dudukin. Jadi biasanya kalau bapak pergi ya nggak ada orang gitu kan, karena rumah kan selalu gelap kan. Tiba-tiba ada orang bersila duduk di situ gitu. Saya cuma panggil Pak gitu doang, tapi nggak nengok. Pas saya begini, tiba-tiba bapak masuk ke kamar mandi. Itu kan posisi bangkunya ada di sebelah sana dan kamar mandi di sana. Kok secepat itu gitu? Saya cuma kaget loh. Tadi yang duduk siapa? Saya cuma mikirnya kayak gitu aja kan. Udahlah saya nggak terlalu mikirin, saya naik lagi ke atas. Saya ngomong dong sama suami,
tadi katanya bapak pergi, kok ada di kamar mandi? Oh, nggak jadi gitu. Tapi tadi ada yang duduk, siapa? Aku kan yang duduk di situ kan cuma boleh bapak, nggak boleh. Even anak atau istrinya pun dilarang untuk duduk di situ gitu. Udah akhirnya besokannya saya kembali ke rumah sakit karena kan gantian kan gitu. Saya gantian saya ke rumah sakit. Udah nih si adik saya ini udah menunjukkan progres yang baik lah intinya. Saya udah ngobrol-ngobrol nih, udah seperti biasa. Saya udah mulai kembali membantu dia untuk nginget-nginget lagi kalau ke rumah sakit pasti kenal nggak siapa nih, kayak gitu aku bercandain cuman senyum-senyum, iya kenal kayak gitu-gitu. Akhirnya saya tanyalah ke dokter gitu, dok ini gimana perkembangannya gitu. Oh udah baik kok mbak gitu, udah bisa nih berobat jalan gitu. Mungkin besok Mas Rian sudah boleh pulang gitu. Udahlah akhirnya teman-temannya datang nih, teman-teman kampus gitu kan, bawain makanan kesukaan dia, apa segala macemnya gitu. Udah bisa makan yang di luar makanan rumah sakit lah intinya. Karena kan saya tanya sama dokter, dok ada temen nih bawain makanan ini boleh nggak gitu. Sejauh ini sih nggak ada pantangan makanan sih ya gitu. Udah pada pulang nih semuanya gitu. Udah menjelang malam. Tiba-tiba dia bilang gini, aku kepengen makan apa gitu. Waktu itu makanan daerah sih, nasi pecel apalah gitu. Kan pada saat itu kayaknya makanan-makanan seperti itu tuh kalau sekarang kan ada makanan online ya kita betul. Bisa cari gitu. Mau nyari kemana gitu. Posisinya pada saat itu malam itu ada aku, ada suami, ada temanku cowok satu sama ibu gitu. Itu udah malam banget, udah sekitar jam 12 jam 1-an lah. Cuman dia bilang tetap aku mau makan itu, dia bilang gitu kan. Terus abis dia ngomong kayak gitu, dia ngomong gini, aku tak pamit ya, dia bilang gitu. Tapi dia agak sedikit meremin mata. Aku pamit kemana? Aku bilang gitu kan. Udah tidur aja tidur. Nanti kalau makanannya datang aku bangunin gitu. Kayak dari selesai aku ngomong kayak gitu, aku langsung kan ada TV kan. Aku nonton TV nih. Jadi ini posisinya dia di sini, ini aku di sana temennya yang nemenin aku dan di bawah tuh kayak di sofa bed itu ibu. Lagi asik nonton TV kayak gini. Tiba-tiba dia bangun begitu kan, tuh gitu. Langsung yang tadinya tidur langsung bangun begini, tegak. Ada Putri mau datang gitu. Putri, aku kan nggak tahu kalau cerita itu kan, kayak waktu itu. Aku bilang, jam berapa ini? Aku bilang kan, udah nggak ada yang boleh datang ke sini. Aku gituin kan. Ada Putri mau datang. Dia cuman kayak gitu doang. Bener-bener bahasa tuh flat dan dia nggak natap aku. Udahlah aku nggak peduliin lah ya dia kayak gitu kan. Aku nonton TV lagi gitu. Tiba-tiba, lampu mati. Lampu rumah sakit mati. Logikanya kan kalau rumah sakit nggak mungkin dong gitu kan ada gangguan. Otomatis mati semua kan gitu. Terus tiba-tiba TV mati. Aku pencet nggak nyala juga. Terus pintu rumah sakit kan maksudnya bukan kayak ketiup angin kebuka ya bang gitu kan. Itu kan harus pakai effort bukanya dan kebetulan salah satu rumah sakit swasta yang tempat dia dirawat itu kan bisa dibilang rumah sakit bagus gitu dan setiap pintu ada aksesnya gitu. Nggak bisa kalau nggak ada akses masuk ke ruangan itu. Itu pintu kebuka gitu kebuka. Aku langsung yang Putri masuk gitu. Aku bilang gini, Putri siapa sih? Aku bilang gitu kan ya. Itu Putri datang sama temen-temennya, dia bilang. Bangun, dia ngomong gitu. Aku disuruh bangun. Ya, aku mikirnya orang sakit halusinasi kali ya gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu. Aku bangun bang. Ya maksudnya perintahnya dia kan aku suruh bangun. Aku bangun. Kebetulan ada bangku yang aku dudukin satu, bangku temennya satu, dan ada satu bangku lagi. Itu tiga-tiganya bangku bergerak secara bersamaan. Kayak ada yang geser. Dan ada meja kan, meja pun juga geser. Aku tuh kayak bingung waktu pas geser, aku kaget gitu. Nah, siapa yang gerakin gitu? Itu Putri mau duduk, dia bilang gitu kan. Aku ngikutin aja nih. Kayak seolah-olah kayak dia, kayak aku ngelihat ada si Putri itu gitu.
Iya silakan duduk gitu. Aku berdirilah sampingnya dia. Terus dia bilang kayak gini sama aku, Putri bawa makanan, makan, dia bilang gitu. Kan tadi udah makan, aku bilang gitu kan. Itu dia bawa makanan banyak, dia bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba udah nih, aku lihat-lihatan kan, makanan apa, aku bilang kayak gitu kan. Temennya juga kayak bingung kan gitu. Terus tiba-tiba dia duduk, terus dia nurunin kaki dari tempat tidur, dia berdiri. Dia nggak bisa karena dia udah apa, kan bisa bilang lumpuh layu ya. Aku bingung gitu. Aku ngeliat dia begitu, aku megangin kan, terjatuh gitu. Karena posisi tangannya dia diikat, terbuka ikatannya, gak ada yang buka, terbuka. Kira dia duduk, aku dudukin lagi dong. Kalau aku ngelihatnya kayak pantomim apa sih ya, dia tuh tiba-tiba kayak begini ngambil, tapi kondisinya dia merem, dia begini, begitu 3 kali dia ngambil kayak begitu. Aku tuh cuman ngeliatin, makan apa ya gitu. Dia nyuruh aku untuk makan. Aku bilang aku udah makan, tapi aku tetap speechless ngelihat dia kondisi dia begini. Dia taruh lagi, dia ambil lagi, terus udah. Terus tiba-tiba minum, dia bilang. Dia nggak megang gelas bang, dia tetap begini. Terus dia taruh, dia duduk lagi, diem. Entah apa lagi yang dia ambil. Kalau menurut aku ya, ini kayak buah sih. Dia ngambil kayak gini, set, dia gini. Kayak anggur atau apa mungkin ya. Iya. Dia taruh lagi. Dia lagi ambil lagi kedua. Terus, nggak mau makan. Udah nanti aja, kamu aja dulu makan, kenyangin, aku bilang gitu. Udah selesai, dia duduk, dia tiduran lagi. Saya pamit ya, gitu. Aku kebawa emosi kan, aku bawa emosinya gini, makanya minum obat, makanya kalau dokter kesini bawain obat diminum, dia kan susah banget minum obat kan. Nggak kasihan sama mama tiap hari tidur di lantai, aku loh nggak pulang-pulang, aku bilang kayak gitu kan, makanya sehat, aku bilang gitu kan. Iya maaf, dia bilang, saya pamit, dia bilang, selalu ngomong pamit, terus dia bilang terakhir, saya mau pulang, dia bilang kayak gitu kan. Iya makanya nanti kita pulang, yang penting sehat dulu, aku bilang kayak gitu. Udah dia begini, ada sekitar 1 menit dia pinjemin mata, terus dia bangun kaget lagi. Putri mau pulang, dia bilang kayak gitu kan. Itu bangku geser lagi, dret gitu kan. Hah, aku langsung, itu bener-bener, itu tuh kaget banget, kaget. Habis bangkunya ngegeser, lampu mati lagi. Lampu mati, dep, pintu kebuka lagi. Kebuka, bener-bener yang kebuka. Udah. Terus dia bilang, hati-hati, dia bilang kayak gitu kan. Pintu ketutup lagi, dep, tapi pas yang ketutupnya itu bener-bener yang kayak kaget, pintu kayak pintu dibanting, dep. Udah. Terus aku ngomong gini, tadi yang datang siapa? Aku bilang gitu. Putri, dia bilang. Putri, aku kenal nggak? Aku bilang gitu kan. Kayaknya seinget aku kamu gak punya temen namanya Putri, aku bilang gitu kan. Ada, dia bilang gitu. Kamu kenal di mana? Pelabuhan Ratu, gitu. Hah, aku sampai yang, nah udah nih, emang kapan dia ke Pelabuhan Ratu? Kata temennya. Gue belum cerita ya, aku bilang gitu. Ngapain? Kata temennya. Disuruh bapak. Aduh, gitu temennya tuh. Terus dia bilang, gue mau balik dong. Itu posisi jam 2. Gak lama dia ngomong mau balik, suamiku datang bawain makanan yang si Rian mau. Itu kayaknya pada saat itu makanan terakhir buat dia. Disuapin, sambil suapan yang kedua itu dia pegang tangan suamiku, cuman dia bilang, saya minta maaf, dia bilang gitu kan. Saya udah banyak nyusahin, keluarga sudah berjuang banyak gitu. Saya pamit, dia bilang kayak gitu kan. Tapi kan kayak suami cuma apa sih, udah jangan dipikirin. Ya namanya saya kakak, saya tugasnya memang ya seperti ini gitu kan. Terus dia langsung bilang gini, kasihan Sally, dia bilang kayak gitu kan. Jadi ngurusin saya. Terus aku langsung bilang gini, aku ikhlas, aku bilang kayak gitu kok. Aku ikhlas kok, aku bilang. Yuk sembuh yuk, aku bilang kayak gitu kan. Udah akhirnya makan 2 sendok itu
temennya aku anterin pulang ke bawah. Sepanjang dari ruangan ke lorong sampai ke bawah, kita berdua saling kayak, tadi siapa sih? Nggak ngerti gitu kan. Emang dia dari mana gitu? Dari Pelabuhan Ratu sih. Sama siapa? Adalah temennya. Kayak besok lu harus tanya deh dia kemana gitu. Udah nih, akhirnya pulanglah temennya, naik lagi dong aku ke atas, suami pulang, tinggal aku berdua sama ibu. Kayaknya itu udah sekitar jam 5 pagi kalau nggak salah habis subuh. Kayak aku baru banget kayak, karena aku tidur di sampingnya dia kan. Aku baru banget kayak gini, tiba-tiba kayak ada yang bangunin aku. Mbak, dia bilang, bangun mbak, Mas Rian drop. Dia bilang gitu. Hah? Drop? Aku bilang, semalam dikasih apa? Dia bilang gitu. Semalam makan apa gitu? Cuma makan nasi sama sate kayaknya gitu. Kan nggak boleh mbak makan sate. Iya, enggak deh, sus, cuma ini. Aku kan gak mau ceritain kronologinya dia makan itu kan gitu. Akhirnya hari itu juga, pagi itu juga Rian dipindahin ke kayak ruangan isolasi khusus gitu. Karena pada saat itu hasil pemeriksaannya harus pasang alat pacu jantung karena heart rate-nya tuh sudah menurun gitu, sudah lemah jantungnya gitu. Aku bener-bener yang kayak masih belum bisa berpikir apa-apa, aku langsung kayak ngomong sama suami gitu, Rian harus pindah ruangan loh, semalam gak apa-apa gitu. Akhirnya kayaknya ada sesuatu deh, aku bilang gitu. Sesuatu apa? Tapi aku belum bisa cerita. Nanti dulu deh, aku pengen ketemu sama temennya Rian, boleh gak? Akhirnya aku dianterin lah ketemu. Dia bilang waktu itu, udah gak usah lu kesini, gue aja yang kesana. Datanglah dia ke rumah sakit. Aku tanya detailnya itu. Waktu itu kemana sih? Aku tanya. Dia bilang ke daerah apa, saya lupa. Waktu itu dia bilang daerah Pelabuhan Ratu. Ya ceritanya seperti yang tadi awal aku cerita gitu. Emang aku mau tanya deh, di sana ketemu siapa? Katanya Rian ketemu sama Putri. Dia bilang gitu. Sama aku juga. Malah Putri itu datang. Hah? Kaget dia. Serius? Kayak apa bentuknya? Nggak ada. Aku bilang kayak gitu kan. Cuma aku ceritainnya, dia datang, pintu terbuka, kursi geser, meja geser, rumah sakit mati. Aku bilang gitu. Wah, kayaknya nggak beres nih. Dia langsung bilang, kayaknya bener nih anak dibawa ke bawah gitu. Dibawa ke bawah. Dah kan. Sampai akhirnya sudah masuklah Rian ke dalam ruangan itu. 2 hari atau 1 hari siuman. Aku tanya, Ian, aku boleh tanya, kalau sekiranya kamu gak mau jawab, gak apa-apa. Aku bilang, kamu kemarin ketemu Putri di mana? Aku bilang gitu kan. Di laut. Dia bilang kayak gitu. Terus kayak apa tempatnya gitu? Bagus tempatnya. Putri kayak siapa? Cerita ke aku seperti apa gambarannya, Kak. Siapa tahu aja aku kenal. Aku bilang, cantik. Dia bilang kayak gitu. Pakai kebaya. Dia bilang, cantik. Dia bilang gitu aja. Kebaya. Kayak gimana sih? Aku bilang, yang laki-laki pakai jubah. Dia bilang gitu. Banyak orang jadi bangku, dia bilang, jadi meja. Jadi apa mungkin yang dia lihat itu di sana kayak furniturnya atau apa? Aku juga kurang paham gitu. Banyak makanan, dia bilang gitu kan. Terus Putri pakai bajunya gimana? Aku tetap tanya gitu. Baju hijau, cantik. Cuman gitu aja. Emang suaranya udah nggak terlalu jelas gitu. Ibunya nanya, kamu nanya apa sih Sel? Dia bilang, enggak mah, aku cuma nanya aja. Gue bilang gitu. Jangan diajak ngobrol, nanti capek lagi gitu. Terus ada siapa lagi? Aku bilang, tapi temenmu waktu itu ikut? Enggak. Dia bilang enggak. 3 kali ngomong enggak. Terus langsung, Putri mau kesini lagi. Cuma gitu lagi. Kesini lagi? Iya. Cuman kayak gitu aja. Aku ikut ya. Ikut ke siapa? Ikut kemana? Aku bilang gitu. Putri datang mau jemput aku. Gitu. Aku masih
belum kebayang apapun sih waktu dia ngomong Putri datang mau jemput aku gitu. Tapi kok kalau memang dia halusinasi kok konsisten ceritanya gitu, nggak ngawur gitu kan. Akhirnya dia bilang gini, aku capek. Dia bilang aku capek, ya udah tidur. Aku juga nggak mau maksain gitu. Akhirnya selesai aku ngobrol lah keluar ruangan kan, ketemu sama temennya itu. Aku ceritain apa yang tadi aku tanya gitu. Berarti kemarin dia waktu gue cari nggak ada. Ya udah kita berdua langsung kayak gitu mikirnya gitu kan. Tapi dia bilang sama gue tuh dia di bawah jembatan, dia bilang. Sedangkan seingat gue sepanjang jalan itu gue nggak ngeliat ada jembatan gitu kan. Udah kira selesai kita ngobrol segala macam, malamnya dia drop. Aku dipanggil lah sama dokter, dipanggil keluarga Mas Rian gitu kan. Aku masuk, aku tanya, ada apa dok? Gitu. Kita seluruh tim rumah sakit sudah berusaha, dia bilang. Segala cara upaya obat-obatan pun juga sudah kita upayakan. Tapi sepertinya tidak ada respon baik, dia bilang gitu. Dokter langsung gini, secepat-cepatnya jam 11 malam, selambat-lambatnya nanti. Maksudnya dok gitu. Ya kita hanya tinggal menunggu keajaiban aja, dia bilang gitu. Terus dia minta dokter untuk keluarga kumpul. Akhirnya tiba-tiba saya punya keputusan untuk bagaimana untuk tindakan pencabutan ventilator. Dokter bilang, oh jangan bu, itu sama aja tindakan pembunuhan pasien, dia bilang gitu. Biarlah kalau emang Mas Rian mau pergi secara alami, dia bilang kita tunggu aja. Tapi alangkah baiknya pihak keluarga, sahabat, kerabat dikabari. Mungkin dengan adanya keluarga atau apa, ada apa ya bisa dibilang keajaiban lah gitu. Teleponlah bapak. Pak, aku ceritain gitu. Tadi dokter gini. Bapak cuma bilang, jangan ada yang tidur. Bapak cuma ngomong kayak gitu. Adekmu mau pamit. Bapak ngomong kayak gitu. Hah? Mau pamit? Mau kemana? Aku gituin kan. Kira udah nih ya kan. Emang mata berat banget bang. Jam 2 tuh udah kayak lengket banget. Mata tuh kayak gak bisa aku tahan gitu. Kira jam abis azan subuh, tiba-tiba aku dibangunin sama salah satu keluarga pasien. Karena kita kan di dalam tempat gitu kan. Mbak, keluarga Mas Rian ya? Ditelepon mbak ke dalam. Kita ke dalam, ternyata kondisinya Rian lagi dipacu jantung. Jadi kayak yang pakai alat kejut itu kan. Tapi pas dikejut gitu, Rian matanya kayak gini ngeliatin aku nih. Kayak ada gimana ya? Maksudnya kayak tatapan matanya kayak tangannya begini kayak minta aku tuh deketin. Akhirnya aku deketin. Tapi pas aku udah deket ke dia, dokter udah lagi kayak hitungan kayak 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pas kedua itu udah tet gitu. Tapi Rian masih melek bang. Aku ngeliat Rian masih melek gitu. Aku langsung, dok, Rian kenapa? Mbak, yang ikhlas ya, Mas Rian udah gak ada. Hah? Kaget aku. Maksudnya gimana dok? Udah, ya kita tetep lah kayak sedih, nangis dan segala macamnya. Akhirnya Rian dinyatakan meninggal. Kira kita rembukan sama keluarga untuk dikebumikan di Jawa Timur waktu itu. Karena kan proses pemulasaran kan itu agak cukup memakan banyak waktu ya gitu. Akhirnya udah dikabarin keluarga di sana untuk digali dan lainnya. Cuma waktu pas kita dikabarin, dibilang ini makamnya Rian ini isinya air. Di dalamnya, di liang iya, lahatnya. Air. Kalau dipikir kayaknya nggak logis aja gitu. Iya. Kondisinya lagi bukan musim hujan, jauh dari mata air. Terus pas udah nih ceritanya, sempat almarhum dibawa pulang dulu untuk disolatkan gitu-gitu. Pas almarhum dinaikin lagi ke ambulans, aku ngelihat dia di pintu itu berdiri pakai baju putih. Dia cuman begini doang. Aku sampai pingsan loh pada saat itu. Karena
kayak gimana ya, aku kayak dia nggak pergi sebenarnya gitu loh bang gitu, tapi sedikit dia giniin aku tangannya gitu. Udahlah, perjalanan lah, berangkat nih jenazah ke sana. Ternyata ada cerita lagi. Sepanjang perjalanan itu kerandanya itu selalu mau keluar dari ambulan. Kayak duk gitu, nabrakin pintu. Sedangkan di dalam ambulan itu cuma ada siapa ya? Supir, kalau nggak salah ada ibuku deh, kalau nggak salah ibu atau adikku ada di situ atau siapa gitu. Tapi ada rombongan lain yang ngikutin di belakang gitu. Sampai akhirnya berapa kali nepi ambulannya gitu. Karena dipikir geser. Sekarang logikanya space-nya seberapa sih? Ya kan gitu. Tapi dia dorong gitu loh bang, maunya dorong terus gitu. Udahlah, akhirnya selama perjalanan mungkin ada beberapa kayak cerita ya yang bisa dibilang di luar akal gitu. Sampailah akhirnya di sana disolatkan lagi. Jadi dari posisi dari rumah ke makam itu cukup lumayan, agak ya sekitar 1 atau 2 kilo lah ya ke kubur. Memang itu makam bisa dibilang makam keluarga. Setibanya sampai, ternyata ada yang lebih mengejutkan lagi. Selain air, isinya ular. Di dalam kuburan ya? Aku kalau inget itu diceritain aku sampai nggak percaya. Tapi saksi yang nurunin jenazah ke bawah, begitupun kayak saksi-saksi keluarga dan lain, ular itu nggak apa ya, nggak ada reaksi yang kayak mau membahayakan, menyerang, nggak ada. Sampai ada ular juga katanya di bawah yang tempat buat naruhnya itu, ular hitam, dan jumlahnya tuh banyak. Karena waktu itu kan air kan, sampai ada keputusan jenazahnya mau dibungkus sama plastik nih, karena dikuras gitu ya, air terus sampai akhirnya selesai nih, udah. Tiga hari setelah Rian nggak ada, saya cerita sama suami tentang kejadian yang di dalam kamar rumah sakit. Aku mau ngomong sebenarnya dari kemarin, tapi belum, karena masih hawa kehilangan, sedih itu masih kuat banget, kayak masih belum percayanya. Cerita lah. Waktu pas kamu beli makanan, ada kejadian, aku ceritain, ada sosok yang menurut almarhum itu namanya Putri, tapi aku nggak lihat, tapi aku cuma ditunjukkan gerakan aja, maksudnya kayak benda bergerak atau apa gitu. Itu siapa, aku gituin kan. Suami pada saat aku ngomong cuman responnya, kok baru ngomong, dia bilang kayak gitu. Karena dari kemarin aku nggak kepikiran ngomong, karena kan kondisinya lagi kayak lagi nggak mood untuk ngebicarain ini, karena kan emang Ren drop terus kan. Akhirnya suami cerita sama ibunya, ibunya sampein lah ke bapaknya. Mohon maaf ya, aku tuh sampai dimaki-maki gitu, sampai pokoknya kenapa baru bilang gitu. Aku pikir kan ya maksudnya kemarin itu kan cuman halusinasi atau apa, aku nggak mikir yang arahnya tuh ternyata ada gimana gitu. Hari itu juga setelah cerita, bapak mertuaku langsung minta suamiku untuk ke Pelabuhan Ratu. Berangkat sekarang juga kamu ke sana, dalam bahasa Jawa ya, pokoknya intinya sekarang segera ke sana, intinya tawasulin kalau misalnya suamiku mau ke sana, adikku pulang. Lah itu makin aku nggak paham lagi bang gitu kan, maksudnya gimana, aku bilang gitu kan, Ren udah meninggal, udah dikubur gitu kan. Ternyata kayaknya dibarter sih bang, kalau sampai suamiku yang kesana, suamiku yang seperti itu gitu. Cuman aku masih berpikir realistis aja gitu, maksudnya kesana tuh mau ngapain gitu kan, udah nanti aja, kamu nggak paham gitu. Cuman di tengah perdebatan itu ada sedikit penolakan dari suami. Karena suami bilang gini, aku baru nikah pak, karena kita baru nikah 3 bulan bang. Aku baru nikah pak, gak mungkin aku ninggalin istriku, dia bilang gitu kan.
nanti dia sendiri lagi begini. Aku yang tanggung jawab gitu. Udah, aku kan maksudnya aku nggak mau ikut campur perdebatan itu kan. Aku cuma sebatas sebagai saksi ketika dia menceritakan pengalaman itu ke aku gitu. Akhirnya dengan amat sangat berat suami nggak ke sana. Suami cuma bilang, aku ikhlas Pak, lillahi ta'ala aku ikhlas, dia bilang kayak gitu. Pas bapak jatuh duduk, disitulah awal mula aku ngelihat bapak sampai bapak nggak ada umur, itu bapak kayak punya penyesalan dalam hidupnya. Mungkin dia berpikirnya selama ini saya banyak menyelamatkan nyawa orang, tapi dia nggak bisa nyelamatin nyawa anaknya sendiri gitu. Cuman kan yang perlu digarisbawahi kan sebenarnya ada apa gitu kan sampai terjadi dia bisa ke sana. Karena kan jujur ngomong, aku kan selama ini cuma dengar cerita-cerita tentang daerah Pelabuhan Ratu itu kan hanya selentingan cerita. Tapi ternyata salah satu keluargaku jadi salah satu korban. Nah akhirnya dari mulai kejadian Rian gak ada itu bapak sakit. Mungkin kayak mikir, mungkin kehilangan. Ya namanya orang tua kehilangan anak pastilah ada rasa kehilangan, sedih itu udah pasti ada. Kira sampailah setiap kita bikin pengajian dari 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai 100 hari kita bikin pengajian. Nah di sela-sela lagi pengajian itu ternyata ada yang ngelihat aku, tapi dengan pakaian seperti kayak pengantin tapi baju Jawa warna hijau. Iya, dan yang melihat itu bukan 1-2 orang. Dan posisi aku sebenarnya nggak lagi di kamar, aku nggak pakaian kayak gitu, tapi beberapa yang ngeliat gitu. Pas aku turun, banyak yang kaget lah, kok bajunya ganti? Tadi cantik banget gitu. Hah? Enggak, aku sampai bilang aku nggak pakai baju apa-apa, aku pakai baju, ya namanya baju muslim gitu kan. Itu yang di hari pengajian ke-7 kalau nggak salah. Akhirnya setiap malam itu memang dari habis pengajian itu terus setiap malam kita tawasulan gitu kan, pengajian segala macam. Ada lagi yang ngelihat aku, tapi dengan baju yang berbeda. Cuman katanya aku di atas kayak kereta gitu loh, kereta tapi ada kudanya. Oh kayak kereta di depan rumah gitu ya? Iya, aku juga bingung gitu loh. Tadi Mbak Celia ada di kereta gitu, kereta apa gitu. Itu kebetulan yang ngeliat itu keluarga pasien. Udah kan, aku kan ibaratnya ada dua cerita nih yang bikin aku bingung sendiri. Akhirnya aku cerita, tadi ada yang ngeliat aku begini ke suami. Enggak kali, enggak kok, bukan 1-2 orang kok, aku bilang gitu kan. Ini banyak yang ngeliat gitu. Itu kenapa? Aku bilang, emang ada apa sih gitu? Enggak ada apa-apa, selalu bilang kayak gitu kan. Setelah pengajian itu malamnya aku mimpi Bang. Aku mimpi 3 hari berturut-turut dengan cerita yang sama. Di mimpiku itu Rian itu jadi kayak minta tolong gitu, tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi setengah badannya ini ke bawah air, kesini hitam semua kayak kebakar, hitam semua, setangan-tangannya hitam semuanya, dan di belakang itu dia kayak ditarik. Jadi kalau dia begini dia ditarik, dia begini dia ditarik, tapi nggak ada bahasa atau nggak ada omongan, tapi kayak kode gitu. Aku cuman bisa begini aja, tapi nggak bisa nyampe ke tangannya dia tuh, nggak bisa. Aku bangun astagfirullahaladzim, aku istighfar gitu. Pas mau subuh kira aku bangun sholat gitu. Udah, aku pikir ya udahlah mimpi. Malam kedua berlanjut dengan mimpi yang sama, tapi kondisinya dia ada di kayak bangunan. Dia cuma nongol kepalanya doang. Cuman matanya tuh merah. Terus di kanan kirinya dia tuh kayak ada
orang tapi kayak bawa ini loh, kayak bawa tombak atau apa gitu ya. Jadi kayak kepalanya tuh kayak diiniin, kayak kayak megang jeruji tapi kepala doang gitu. Terus dia cuman bilang gini aja, tolong, gitu doang. Gue bilang, Yan, gue bilang gitu, gue tolong ya, gue tarik ya gitu. Tetep nggak bisa ngegapai dia. Udah di jam yang sama, jam 3 pagi, udah aku bangun seperti biasa. Aku pikir udah mimpi lagi, besoknya begitu lagi, mimpi yang sama? ketiga. Tapi kali ini dia di air dan itu di laut lepas. Di laut lepas, dia cuman begini-begini doang. Tapi sini udah kebakar, Mas, hitam semua. Sama kayak mimpi pertama tuh itu. Iya, sama. Maksudnya 3 hari berturut-turut itu dengan mimpi yang sama gitu. Kalau memang mimpi kan nggak mungkin kayak random kan. Ini sama terus alurnya gitu. Aku mikirnya gini. Aku langsung pas paginya aku cerita. Aku mimpi, aku bilang, aku cerita sama suami. Suami langsung ngomong ke ama aku, kamu ikhlas tak tinggal gitu. Kayaknya memang harus aku kesana. Dia gitu. Ke Pelabuhan Ratu maksudnya? Iya. Sampai akhirnya ngomonglah ke bapaknya. Aku jalan Pak, dia bilang gitu. Aku nggak, sebenarnya waktu pas suami mau pergi, aku nggak bisa ngomong apa-apa sih sebenarnya. Cuman kamu ikhlas nggak? Aku cuma bilang ikhlas, cuman kayak gitu. Maksudnya ingetnya aku tuh dia bilang kalau aku kesana kamu ikhlas nggak gitu. Tapi ketika udah prepare mau pergi, suami nggak jadi lagi. Akhirnya suami duduk diem, kayak mungkin berpikir gue gagal nih nolong adik gue gitu. Sampai mimpi itu datang ke aku gitu kan. Kira waktu dia cerita ke bapaknya juga, bapaknya nggak ada respon yang gimana-gimana, kayak udah telat. Karena waktu itu sebenarnya kata bapak tuh cuma dikasih waktu 7 hari. Tapi nih udah masanya udah habis. Jadi 7 hari itu udah lewat gitu. Akhirnya bapak menyampaikan perihal kalau saya udah nggak bisa untuk nyembuhin orang lagi. Maksudnya saya harus nurunin nih kemampuan saya untuk bisa nyembuhin orang banyak sama anak saya gitu. Salah satunya, bukan semua, karena 5 bersaudara kan, 4 laki-laki 1 perempuan. Sebenarnya pada saat itu memang yang ditunjuk itu memang suamiku. Suamiku juga udah ngikutin tahapan-tahapan lah ya, bisa dibilang, dari puasa apa segala macamnya udah. Tapi tahap terakhir memang suamiku kayaknya gagal untuk ngelewatin tahapan tersebut gitu. Karena suamiku mikirnya gini, apakah aku sebagai istrinya ikhlas kalau misalnya melanjutkan perjalanan spiritualnya bapaknya seperti itu. Pada saat itu aku mah iya aja, tapi kan aku belum paham gitu. Akhirnya sampai akhirnya suami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan bapak ya. Tapi yang aku lihat ada sisi penyesalannya, karena pas terakhir ibunya sakit, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak bisa nyembuhin. Jadi kalau sekarang sih, kalau yang aku bisa lihat hanya yang dekat-dekat aja, kayak aku, anak-anak dan segala macam. Untuk orang lain ya sebenarnya sih itu aja sih yang bisa aku ceritain sama abang gitu kan. Singkat ceritanya seperti itu. Diminum dulu silakan Kak, kopinya nih. Wah, itu dia teman-teman semua nih, pengalaman dari Kak Fani nih saat apa ya, menjalani sebuah kehidupan lah gitu kan nih. Nah, di video ini bukan untuk mengungkit keluarganya Kak Fani gitu. Betul. Kan. Kita ambil baiknya, betul. Yang buruknya ya udah jangan gitu kan. Nah, kadang kan gini, kalau di logikain kan, misalkan kita orang tua sebagai dokter gitu ya, banyak banget nanganin pasien. Betul. Bagaimana cara operasi apa, anaknya sendiri nggak mampu. Kenapa gitu? Kenapa kan gitu iya, ya? Betul. Itu kan logika sederhana kan di situ ya. Nah, ternyata kan kata si bapak itu kan
si almarhum Rian ini melanggar. Iya. Nah, yang dimaksud melanggar sampai detik ini tahu nggak Kak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh. Melanggarnya apa? Bapak sih cuma waktu itu suami bilang melanggar, jadi kayak kena dam. Dam tuh denda. Denda. Jadi memang kalau dari yang aku tahu ya, prosesi pengobatan pasien-pasien ini, jadi Bapak bisa menyembuhkan pasien itu lewat dia kena dendanya. Misalnya nih ya, sakitnya kalau sakit jantung misalnya gitu. Ini pasien ini dulunya masa lalunya begini nih, mungkin pernah jahat sama orang atau pernah apa, makanya dia punya emosional yang nggak bisa dia ungkapin, ketahan di pembuluh darah, akhirnya jadi penyakit ini gitu. Ini kena dam nih, damnya misalnya kasih yatim, karena bapak selalu dia tidak pernah mengharapkan imbalan, bang. Yang nggak masuk akal lagi nih loh, bapak itu setiap nyembuhin orang tidak pernah memungut biaya. Jadi kalau pasien itu mau sembuh dan tidak, ya itu dia harus bayar dam sesuai dengan perintahnya dari sana. Kena damnya berapa gitu. Bukan untuk ditarifin gitu kan? Bukan, ya? ada yang jadi nggak sama setiap pasien itu damnya gitu. Ada yang 1 juta, ada yang 100.000, ada yang 200.000 gitu. Tidak semua sama. Dan pasien harus langsung menyampaikan sama anak-anak yatim. Terserah mau dimanapun menyalurkannya gitu. Tidak lewat bapak. Oke, iya paham nih. Oke, nah terus kemudian sebelum kita jauh banget, sebenarnya Rian itu hilangnya kenapa sih? Kan sempet hilang tuh dia. Berapa jam tuh? Nah itu, yang waktu pas hilang itu ya. Itu kan dicari sama temennya, nggak ada sampai hampir 1 jam katanya nyari-nyari waktu itu. Ya menurut ceritanya almarhum Rian, dia ke bawah jembatan. Jembatan itu sedangkan di situ cuma ada laut lepas, karang besar. Dari sisi mana masuknya gitu loh? Kan logikanya harusnya kan di jembatan tuh harusnya kayak ada apa gitu. Tapi kan kalau dilihat kasat mata itu laut. Jembatannya di sebelah mana jembatannya gitu. Di mana, gitu. Dan kan, dia bisa menceritakan di dalamnya itu tadi rumah, banyak makanan, terus di sana banyak orang tapi berbentuk kursi, meja, pajangan-pajangannya gitu ya? Semuanya orang. Jadi kayak apa? Manusia. Kayak tumbal ya. Mohon maaf ini mah. Yang maksudnya yang diceritain nama almarhum Rian tadi kan ada banyak orang kayak kursi, meja gitu loh di visual di sananya. Betul. Dan itu rata-rata semua laki-laki. Oke, yang jadi misterinya kan kenapa si almarhum ini bisa hilang yang menurut si almarhum ke bawah jembatan. Betul. Padahal di situ tuh nggak ada jembatan sama sekali. Nggak ada. Itu kan tanda tanya besar dan itu menjadi misteri, biarkan sampai jadi misteri gitu kan sampai detik ini pun gitu. Oke. Nah, terus kemudian nih Kak, apa mungkin yang dimaksud oleh almarhum itu Putri yang terkenal kan Pantai Selatan kan? Ini gitu ya. Tadi malah dijelaskan juga tuh. So dari ciri-cirinya. Iya, ciri-ciri kan cantik katanya. Hijau, pakaiannya, kalau kesukaannya kayak gitu ya. Padahal saya sih belum tahu. Tapi kan kalau kita searching di Google. Soalnya kan saya pernah juga ada waktu itu kalau nggak salah ada satu hotel yang ada kamar yang khusus. Oh iya sempat ada. Semua aksennya warnanya hijau. Oke, apa mungkin dibawa ke situ ya? Dibawa sama si Putri? Kalau dibawanya kurang tahu ya. Kurang tahu. Tapi kalau dari alur ceritanya awal. tadi tuh iya. Oke ya, semoga aja dengan video ini gitu kan banyak orang yang nonton mendoakan almarhum Rian kan gitu. Iya. Gitu kan ya. Oke, nah terus kan suami Kak Fani ini sempet mau dikasih turunan ilmu gitu kan. Biasanya kalau zaman-zaman berarti kan bapak itu kan dari zaman-zaman dulu tuh biasanya kan gitu kan ya. Mewariskan biasanya kan gitu untuk ke anak-anaknya dan sebagainya. Tadi kan ada beberapa tahap itu Kak. Tahap pertama, 2, 3 sampai akhir-akhir. Yang terakhir tuh kalau boleh tahu ini mah tahap apa yang nggak lolos? Puasanya.
puasanya saya kurang tahu, waktu itu lupa apa nama puasanya. Yang jelas dia itu cuma dikasih jeda waktu dari makan minum itu, jadi puasa mundur katanya sih. Jadi misalnya dia jam 6 sore dia buka puasa, dia sahurnya jam 7 malam. Jam 7 malam baru boleh buka lagi nanti jam 6 sore. Dan itu tidak boleh tidur selama 40 hari. Nggak kuat lah. Nggak ada yang sanggup. Kita begadang paling maksimal 2 hari. Suamiku cuma lolos di hari ke-15. Wah 15 udah. Itu udah itu kalau ngelihat kondisi wajahnya udah kayak zombie bang. Iya. Kita 2 hari nggak tidur aja. Dan tidak boleh makan selain nasi putih dan air putih. Dari mana nutrisi, Iya, dari mana gizi. Betul. Cuma suruh, ya kalau bisa dibilang adalah beberapa bacaan yang harus diamalin, sholat gitu segala macam ya. Cuma sholat, meditasi, zikir segala macam. Tapi kan butuh asupan dan tenaga gitu. Iya. Itu cuma bertahan sampai hari ke-15 karena prosesnya harus 40 hari. Harus 40 hari gitu. Itu dan Tidak itu tahap boleh terakhir tuh ya, berarti tidak boleh kontak fisik sama saya juga, tidak boleh ketemu orang luar juga. Jadi benar-benar di dalam satu ruangan itu ya. Oke. Terus kita nggak mau ngomongin si almarhum Rian nih, tapi bukan almarhum tapi kejadiannya di rumah sakit itu kan sebelum almarhum meninggal itu kan katanya Putri mau datang. Nah, pas kemunculan sosok Putri itu selain tadi dijelasin, ada bau aneh nggak sih Kak? Ada. Apa? Baunya bau wangi. Wangi? Wangi melati, bau kayak bunga kantil ya. Oh. Creepy dong dalam ruangan itu tuh. Mati lampu jeger, ada orang sakit. Kalau saya ingat-ingat lagi di tahun yang waktu itu, kalau bisa saya mungkin ya, saya udah gemeter, udah bener-bener kayak skip, nggak bisa ngapa-ngapain karena saya nggak pernah ngalamin kejadian itu seumur hidup. Kalau logikanya rumah sakit sebesar itu kalau mati semua dong, karena itu kan sentral gitu kan, general semuanya. Ini mati semua. Dan pintu sebesar ini nih kayak begini terbuka. Tuh kalau misalkan ini kena angin. Kena angin aja nggak, logikanya nggak akan kebuka, harus dengan effort dong. Ini juga iya, didorong, karena kan berat jati kan. Ya apalagi rumah sakit yang terbagus gitu kayak. Bangku semua, mungkin. barang kayak meja, bangku semua. Bangku geser kayak mau didudukin gimana sih bang? Iya. Dan itu untuk duduknya sih rombongannya si Putri gitu kan. Oke, tapi ini Putri nggak tahu Putri siapa, tapi kalau asumsi gue udah yang mengarah ke sana gitu, tapi kita tidak menyimpulkan. Betul. Gitu kan ya. Oke. Nah terus kemudian nih respon si bapak ketika kuburannya ada airnya gimana Kak? Sebelum ke arah situ, letak kuburannya dekat dengan kayak sumur kah, pantai kah? Jauh, karena benar-benar kalau dibilang dekat memang ada kayak persawahan, tapi kan bukan mata air gitu. Iya. Logikanya karena makamnya itu dalam bangunan. Oh. Jadi makam keluarga kami itu di dalam bangunan, bukan di pemakaman yang umum gitu. Iya. Di satu ruangan bangunan gitu, di situ keluarga gitu kan ya. Iya juga ya. Logikanya aja. Iya logikanya. Terus waktu pas jadi diinfoin kan nih ada begini-begini, bapak sih perintahnya masukin aja. Oh, bisa ngambil kesimpulan? Jangan ngambil kesimpulan. Asumsinya gini, Rian kan, almarhum Rian kan diambil Putri, pantai selatan, identik dengan laut, berarti air. Sosok Putri, ular, dikubur. Oh, oke. Kok baru nyampe ya? Sebenarnya antara Nyi Blorong dengan Bunda Ratu Selatan tuh sebenarnya kayaknya nggak ada perbedaan sih ya. Betul nggak sih? Kan kalau Nyi Blorong dengan dia punya sesuatu. Ular-ular itu. Ya, seperti itulah poinnya. Percaya nggak percaya tapi terjadi. Pas itu dengan kejadian, oh iya. Misalkan sumber air nggak mungkin juga kan gitu kan. Misalkan dan ada jalur PDAM. Dan ularnya itu juga tidak gigit, nggak ada perlawanan, diem aja. Oke, jadi agak nyambung ya. Mungkin gini ya, kalau menurut aku raga sukmanya, tapi raganya tidak. Iya. Karena kan
juga dari berbagai macam pengalaman cerita, ada juga beberapa yang hanyut tenggelam ke bawah bersama raganya, bersama fisiknya gitu. Tapi kalau ini kan ada juga yang sukmanya aja yang sukmanya keambil, aja. raganya tetap ada. Oke, nah terus kemudian nih, berarti kan apa namanya banyak misteri sebenarnya di kisah ini yang belum terpecahkan, ya udah menjadi misteri saja gitu kan, jangan sampai kita mencari tahu. Dan sebagainya yang sudah meninggal ya kita doakan gitu kan, semoga amal ibadah terima di Allah gitu kan ya. Nah tapi Kak, dengan kisah yang kita bilang siapa sih yang orang nggak sedih ketika kehilangan kerabat saudara kan gitu kan ya. Nah di tahun 2012 ke tahun 2025 13 tahun lamanya, pernah nggak main atau jalan-jalan ke pantai Pelabuhan Ratu? enggak. Kenapa? Kayak Ada rasa traumatik atau gimana sebenarnya gitu? denger namanya aja saya. Atau memang nggak suka main di pantai? Kalau Main ke pantai sih suka gitu, tapi kayak saya jadi punya rasa fobia ketika saya ngelihat laut lepas sama denger daerah itu. Karena pertama mungkin Saya di mimpi baru ya? saya baru nginjekin kaki saya ke rumah sakit itu pun kemarin habis Lebaran karena keponakan saya sakit, jadi saya beranikan diri ke situ. Sekian tahun saya nggak mau nginjek rumah sakit itu, kayak punya rasa trauma baru kemarin. Sekian Rumah belas sakit, tahun. trauma. Karena ada kejadian Iya. kan gitu kan ya? Iya. Ke pantai sebelum tahun 2012 main ke pantai-pantai? Main. Oh, berarti Ya saya kalau kayak liburan sama Liburan, keluarga betul. tetap, tapi nggak tahu destinasi ke daerah itu saya enggak, kurang lah. kayak ada rasa denger namanya aja saya langsung keinget cerita Iya itu. sih, memang kan setiap orang kan rasa ketakutanku pertama mungkin dari mitosnya. Betul. Dari memang dia fobia dengan air laut atau Betul, laut, terus betul. kemudian takut dengan tiba-tiba ada Ombak. gelombang gitu kan, ombak. Betul. Kan banyak faktor sebenarnya gitu kan, terlepas dari kejadian itu kan gitu kan ya. Oke. Kalau kayak saya kan ketika main ke pantai sama juga fobia laut juga Iya sih, gitu sebenarnya kan. kalau fobia ngelihat ombak besar Iya kan, gitu. karena pasti nggak bisa berenang. Tapi dengan kejadian ini, ketika saya dengar ada cerita-cerita tentang daerah itu, saya mengkait-kaitkan, keluarga saya juga gitu. Iya. Bukan katanya. Iya, kan ada mitos yang gini, ketika di pantai selatan pengunjung tuh dilarang memakai baju hijau. Iya. Ya. Nah, yang namanya mitos kan udah turun-temurun. Betul. Berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus-ratus tahun. Dari zaman leluhur Kan mungkin gitu ya, kan ya. betul. Masyarakat situ masih mempercayai kan gitu. Kita sebagai wisatawan, pengunjung baru ke situ mungkin setahun sekali, ya hargai aja. Betul. Terlepas dari itu percaya atau nggak percayanya, Iya. urusan belakangan. Yang Betul. penting nggak boleh oh ya udah pasti ada maksud dan tujuan sendiri kan gitu kan ya. Oke. Sampai terakhir nih Kak, sampai detik ini pernah mimpin si laut-laut gitu gak maksudnya? Terlepas dari almarhum dan si putri ini. Kalau mimpi laut enggak, tapi kalau kayak saya didatengin ular gitu, adalah beberapa kali. Didatengin ular? Iya. Oke, ini jadi nyambung nih. Ketika kita pernah manggil seorang peruqyah ya, yang ciri-ciri katanya, mohon maaf, yang terkena sihir katanya ini ya, selalu dimimpin ular katanya. Iya. Itu kalau ular itu sebenarnya kayak apa ya? Saya bisa mimpi ini. Terus entah ada kejadian apa gitu di keluarga gitu. Oh, mimpi tuh kayak seakan-akan ngasih sinyal. Oke, tapi kalau secara apa sih ininya kan ya mungkin ada yang mempercayai orang mimpi itu bunga tidur. Tapi ada juga tuh arti mimpi ini apa, Betul. sebagai apa, primbon Jawa gitu kan ya udah masing-masing aja gimana. Apalagi kan kebetulan ada punya usaha juga kan gitu. Oke, usaha ya mungkin mohon maaf ya ketika kita berusaha kan ada aja orang betul, gak suka gitu kan nih. Ya wis Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya nih Kak, kira-kira dari kisah Kak Fani dari awal sampai akhir diceritakan ke teman-teman semua, punya pesan gak sih Kak untuk teman-teman semua yang nonton di rumah nih? Kalau untuk pesan sih
di mana kita berpijak, di mana kita berada di suatu tempat, kita menghargai, saling menghargai, karena pada intinya bukan hanya manusia aja yang menempati alam ini gitu. Kita juga berdampingan dengan dunia lain yang sama-sama secara kasat mata mungkin dunia itu sama seperti kita gitu. Makanya ketika kita ada di suatu tempat, alangkah lebih baik kita kulo nuwun, permisi, kita minta izin. Ya mungkin karena bisa jadi ada sesuatu yang kurang disukai ketika kita misalnya datang atau bertamu kita tidak permisi, ya bisa dikait-kaitkan dengan hal-hal seperti yang tadi juga gitu. Bisa jadi seperti itu. Oke, berarti apapun itu peraturannya, nilai positifnya iya kan? sih ya. Gitu kan, apapun itu mitosnya, ya udah kita hargai, kita junjung tinggi kearifan lokal. Betul. Kan gitu kan ya. Karena kita kan negara ini Indonesia kan kaya akan budaya. Kan budaya, betul, dari Sabang sampai Merauke berapa mungkin ratus banyak budaya banget gitu kan ya. Dengan udah kepercayaan masing-masing gitu kan ya. Ya wis ya teman-teman semua nih, pada video kali ini kita doakan semoga Kak Fani ini sehat selalu kayak Amin ya lancar Allah. usahanya, panjang umur gitu. Amin, kan ya. terima kasih. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih gitu kan, panjang umur sehat selalu gitu kan ya. Oke, dan inget ya teman-teman semua, cerita dari Kak Fani ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebegituan, ataupun teman-teman semua yang mau main atau wisata di pantai selatan Pelabuhan Ratu gitu kan ya. Tapi ambillah sisi positifnya, buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Fani, terima kasih banyak lo udah hadir ya. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bungkus.